Bertemu lagi dengan saya Rizky Pratama di dalam mata kuliah Ketua Komunikasi Organisasi. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Selamat Yang kita menyaksikan. bahas pada kali ini itu tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Dan kali ini yang lebih menarik adalah yang akan kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antar pribadi, antar manusia, antar Anda dengan seseorang, antara kita dengan orang lain. Artinya, memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil. Setiap individu, setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antar satu dengan yang lain. Karena sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain. Dan media alat yang kita gunakan agar saling terhubung dengan orang lain mau tidak mau adalah sebuah komunikasi. Dan komunikasi kedua belah pihak itu kita menyebutnya komunikasi interpersonal. Apa dan seperti apa konsep komunikasi interpersonal sebenarnya? Sebenarnya tidak terlalu sulit karena setiap orang, setiap kita sudah melakukannya. Hanya saja persepsi, teori, barangkali ini yang perlu kita ulas, kita pahami seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya konsep komunikasi interpersonal. Dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, lebih efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang diinginkannya. Artinya, menjadi tujuan dari komunikasi mereka. Bentuk pola yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Karena memang akan banyak sekali noise atau miskomunikasi terjadi hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam komunikasi. Kelihatannya sulit, padahal kita sudah melakukannya secara sederhana, yaitu tadi, karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa yang lebih ilmiah. Kita akan coba lihat apa, seperti apa, dan bagaimana polanya. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi dari sistem komunikasi interpersonal ini. Menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temui di dunia maya atau yang kita baca, menurut pendapat para ahli, komunikasi ini akan menambah wawasan tentang pengetahuan konsep komunikasi interpersonal. Apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal? Makna dari pengertian komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan menguraikan berbagai hal proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Interpersonal artinya antar satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan yang lain, orang yang disebut antar pribadi, yaitu komunikasi interpersonal. Tetapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara intra dengan inter. Kalau intra berarti di dalam diri. Maksudnya seperti kita menggunakan komunikasi intra personal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran
dan nurani kita sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran. Dan misalkan ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati jam tersebut, saya akan mempersiapkan diri nanti. Saya ingin berbicara apa, saya akan berkomunikasi dengan diri sendiri dalam jam itu. Memungkinkan gak saya berbicara seperti ini? Memungkinkan gak apa yang terjadi ketika saya berbicara seperti ini? Nanti dia akan paham gak dengan apa yang bahasa saya gunakan? Kalau seandainya kondisi itu tidak memungkinkan, apa saya harus meneruskan? Apa yang harus saya lakukan sehingga lawan berbicara saya, yaitu komunikan yang berinteraksi tadi, akan bisa memaknai sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu terjadi dalam pikiran kita, sehingga disebut komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Jadi, besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks akan berinteraksi dalam komunikasi interpersonal. Bahkan, efektivitas komunikasi ditentukan oleh kita, komunikator. Makanya, dalam kondisi memainkan peran dan dalam komunikasi interpersonal, kita akan ikut berpikir di dalam diri lawan bicara. Saya ini gimana? Kapasitasnya apa dia akan mampu memaknai ketika saya menggunakan bahasa terlalu tinggi? Bahasa ilmiah ini dia bisa paham tidak? Sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita mendapatkan wadah. Kalau ininya saya hadapi, berarti saat ini saya lakukan begini. Bahasanya saya gunakan bahasa lebih sederhana karena kemampuan latar belakang pendidikan budaya itu kadang-kadang harus kita sesuaikan. Jadi, baik persoalan yang terjadi, efektivitas komunikasi ditentukan kita pelakunya sebagai komunikator. Dan intrapersonal mempengaruhi komunikasi interpersonal. Karena dalam intra, kita akan melakukan banyak hal seperti berpikir banyak hal, minimal tentang siapa lawan bicara dan cara apa strategi yang kita gunakan agar si komunikan atau komunikator, si komunikan mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga pesan yang kita ingin sampaikan dapat dimaknai sama dengan apa yang dia tangkap oleh si komunikan. Jadi sekarang kita coba maknai. Jadi kalau begitu, apa arti komunikasi interpersonal? Sederhananya, sebenarnya coba kita ambil pendapat dari para ahli. Yang pertama, Arwen Besch. Beliau mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, sekarang kita tatap muka meski melalui sebuah media komunikasi. Dan beberapa ahli lain mengatakan komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kita dengan pihak yang lain ada dua orang minimal di sini. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dibagi lagi menjadi. Yang pertama yaitu komunikasi diadit. Yang kedua, komunikasi publik. Yang ketiga, komunikasi kelompok
kecil. Bahkan, komunikasi interpersonal berlaku secara kontekstual, di mana bergantung kepada kebersamaan budaya, juga konteks psikologi, artinya cara dan bentuk interaksi antar individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai jenis kondisi yang terjadi. Coba kita bandingkan pengertian komunikasi interpersonal ini dengan pendapat para ahli yang lain, yaitu menurut pendapat Littlejohn, komunikasi antar pribadi menurutnya ialah sebutan lain dari komunikasi interpersonal, yaitu dianggap sebagai komunikasi antar individu yang terjadi. Bentuk khusus dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan individu. Melibatkan hanya 2 orang, dan itu dilakukan secara tatap muka, personal, yang memungkinkan setiap personal tadi menangkap reaksi yang terjadi, mulai dari poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik muka, interaksi yang terjadi, tatapan muka, semua terlihat dengan jelas secara verbal maupun non-verbal. Misalnya, komunikasi antar 2 orang yang sejawa. Jadi, antar 2 sahabat yang terdekat, atau misalkan antara guru dengan siswa, ataupun komunikasi yang terjadi antara dosen dengan seorang mahasiswa, dan lain sebagainya. Antara satu dengan yang lain, antara 2 saja. Itu menurut Littlejohn. Kita bandingkan dengan pendapat lain yang berkata ciri-ciri komunikasi diadik antara individu tadi adalah 1. Peserta komunikasi berada pada jarak yang dekat, sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim. Melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata, gerak badan, dan interaksi yang terjadi. Yang kedua, peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh 2 orang yang berlainan ini memungkinkan mengirim pesan dan menerima pesan secara simbol, tak berkelanjutan, dan spontan. Tidak disiap-siapkan, baik secara verbal maupun non-verbal. Artinya secara spontan disampaikan, bukan disiapkan sebelum kita menyampaikan sebuah informasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi sangat potensial untuk dijalankan sebagai fungsi instrumen, sebagai alat mempengaruhi lawan bicara menjadi komunikan kita demi membujuk mereka menggunakan sebuah alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada mereka. Dan sebagai komunikasi paling lengkap, paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting hingga kapanpun dan dimanapun. Selama manusia masih hidup dan memiliki emosi, karena komunikasi interpersonal tidak terlepas dari emosi yang terjadi. Rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih itu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Kenyataannya, komunikasi
tatap muka ini membuat manusia lebih akrab dengan yang lain daripada lewat media sosial seperti menggunakan handphone. Pada saat sekarang, ini sentuhnya akan berbeda. Kemudian, melalui surat kabar atau teknologi, bagaimanapun komunikasi tatap muka jauh lebih memungkinkan hubungan yang lebih kedekatan karena komunikasi terus berkembang dengan nyaman dan kita bisa memaknai kejujuran orang melalui body language yang terjadi sehingga pikiran negatif akan bisa atau kecurigaan dalam proses komunikasi itu membuat penerimaan akan informasi bisa lebih cepat dan bisa mengurangi miskomunikasi yang terjadi. Catatan dari Jalaluddin Rahmat, beliau meyakini bahwa komunikasi antar pribadi dipengaruhi banyak hal. Yang pertama yaitu persepsi interpersonal. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, atraksi intrapersonal. Yang keempat, hubungan interpersonal. Ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Bila seseorang mempunyai perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang dirinya bisa menerima tindakan yang dikhianati, tapi kita harus ada pada satu tuntutan bahwa kita yakin pada lawan bicara ketika makan, orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya karena kita sudah yakin, percaya, kita menyerahkan segala sesuatunya bahwa dia memang orang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atas komunikasi yang kita ingin lakukan itu. Jauh membuat diri setiap individu lebih terbuka untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal. Dan kepercayaan itu akan tumbuh bila ada faktor yang kita pikir. Misalnya, yang pertama yaitu soal karakteristik dan maksud orang lain. Artinya, orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan dan pengalaman, dan orang itu memiliki sifat yang bisa diandalkan dan dianggap jujur serta konsisten. Artinya, faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara. Yang kedua yaitu kekuasaan. Artinya, apabila seseorang mempunyai kekuasaan atau power terhadap orang lain, maka biasanya orang itu akan patuh tunduk. Misalkan kita kepada orang tua akan lebih percaya berbicara dan mendengarkan dibandingkan dengan orang lain. Jadi, kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma pengaruh besar mempengaruhi orang lain untuk bisa lebih percaya. Kekuasaan bukan persoalan kedudukan, tetapi karena dia memiliki sesuatu kekuatan atau kadang-kadang di luar kendali kita. Misalkan seperti orang tua kita kadang-kadang tidak lulus SD ataupun tidak tamat dalam suatu lembaga pendidikan. Sekalipun begitu, tetapi karena orang tua kita yakin melalui pengalamannya, karena itu kita mempercayai segala sesuatu kepada mereka. Yang ketiga
sangat dipengaruhi kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan ada keterbukaan bila maksud dan tujuan komunikasi terjadi itu jelas, karena dinyatakan segala dikerjakan dengan baik, si komunikator begitu meyakinkan dengan baik untuk menyederhanakan bahasa agar bisa dipahami oleh si komunikan, maka sikap percaya komunikan bisa terwujud. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu perilaku sportif. Akan meningkatkan kualitas komunikasi dan beberapa ciri. Perilaku yang kita sebut perilaku sportif itu memiliki ciri. Yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya, kita tidak perlu memberikan kelemahan. Yang kedua, orientasi masalah. Mengkomunikasikan keinginan untuk kerja sama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menyatakan tujuan dan mengajak orang lain bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya di sini kita, jika terjadi masalah, kita membicarakannya saja bersama-sama dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut serta bagaimana cara mencapai tujuannya telah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya itu spontanitas, sikap jujur dan dianggap tidak diikuti oleh modus tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah komunikasi interpersonal adalah sikap terbuka antara kedua belah pihak. Sikap terbuka ini adalah kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah keisi persoalan, ke materi atau informasi tadi dari berbagai sumber, kesediaan mengubah keyakinan, profesional, terbuka, segala sesuatu tidak hanya terbuka terhadap individu, tetapi terbuka terhadap isi materi yang kita bahas. Jadi, terbuka terhadap kritikan, karena terbuka itu membuat komunikasi interpersonal itu lebih baik dan kondusif, sehingga spontanitas terjadi lebih intensif. Jangan ada asumsi bahwa kita yang paling benar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu persepsi interpersonal. Artinya, persepsi memberikan suatu makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimulan indrawi yang berasal dari seseorang. Lawan bicara kita berupa pesan verbal atau non-verbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi persoalan, di mana semua ini akan berpengaruh kepada keberhasilan sebuah komunikasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam sebuah organisasi yaitu konsep diri. Sebenarnya, itu memberikan pandangan perasaan kita sendiri tentang diri kita. Kita memiliki konsep terhadap penilaian sendiri terhadap diri kita sendiri. Konsep diri positif ditandai dengan hal-hal positif. Memiliki 5 makna, 5 tanda. Yang pertama, keyakinan, yakin kemampuan menyelesaikan masalah. Artinya, kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Artinya, Tuhan telah menciptakan kita
semuanya sama, tidak membeda-bedakan dari apapun. Kita sama-sama diberi kepintaran, hanya saja bagaimana kita menggunakannya tersebut dengan baik. Misalkan, ada orang lebih pintar dari kita. Kalau kita ingin setara dengan dia dalam hal kepintaran, maka kita harus belajar dengan rajin agar kita bisa mengikuti atau sama dengan orang tersebut. Artinya ada satu perubahan yang membuat kita ingin setara dalam hal sesuatu yang positif. Selanjutnya yaitu menerima pujian tanpa ada rasa malu. Karena kadang-kadang ketika seorang memberikan sebuah pujian, kita ada satu rasa malu. Tetapi seharusnya kita menganggap sebuah pujian tersebut sebagai sesuatu yang menonjol dari kita sehingga dapat ditafsirkan sebagai hal yang positif. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan atau keinginan perilaku yang tidak semua disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya, kita harus mampu memperbaiki diri kita sendiri agar bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang keenam adalah atraksi interpersonal. Adalah kesukaan kepada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Jadi, kesukaan kita pada orang lain atau sikap positif dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang. Komunikasi interpersonal sangat dipengaruhi oleh atraksi, khususnya dalam hal yang pertama, penafsiran pesan atau penilaian informasi yang disampaikan. Misalkan, kita menyenangi seseorang, kita sudah melibatkan perasaan untuk membuat dia tertawa, membuat dia tersenyum. Maka semua ketika perasaan itu terlihat positif saja, padahal tidak semuanya benar apa yang dia sampaikan. Yang kedua, efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal menyenangkan si komunikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah komunikasi interpersonal dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh adalah hubungan interpersonal, yaitu hubungan antar komunikator dengan si komunikan. Artinya, hubungan baik antar kedua belah pihak ini memberikan respon positif, akan memberikan pengaruh terhadap proses komunikasi yang terjadi. Memahami proses komunikasi interpersonal menurut Blair menuntut hubungan simbiosis mutualisme, atau dapat diartikan saling menguntungkan antar komunikator dan si komunikan. Artinya, ketika menyampaikan sebuah komunikasi, ada keuntungan yang didapatkan oleh si komunikator, yaitu dapat menyampaikan sebuah pesan dengan jelas. Keuntungan yang didapat oleh si komunikan itu dapat menerima informasi yang telah disampaikan oleh si komunikator. Jadi, kesimpulan komunikasi interpersonal pada topik pembelajaran pada kali ini adalah dekat jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita sebagai komunikator dengan komunikan. Semakin dekat hubungan kita sebagai komunikator, semakin terbuka kita si komunikator dengan si komunikan, maka informasi yang kita sampaikan akan semakin mudah diterima. Karena si komunikan tadi sudah percaya dengan apa yang kita sampaikan. Karena
kita telah terbuka semuanya, mulai dari bagaimana kita menyampaikan, bagaimana hubungan kita dengan dia, bagaimana kita terbuka materi yang kita sampaikan, sehingga tidak ada suatu materi yang dia ragukan. Maka sebuah komunikasi ditentukan juga oleh kedekatan hubungan antar si komunikator dengan si komunikan. Kalau mereka saling terbuka antara satu dengan lain, maka sebuah informasi tersebut akan mudah diterima oleh si komunikan. Baik, saya Rizky pertama. Mungkin sekian dari video pada pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan dapat memberi suatu wawasan dari yang belum tahu menjadi tahu. Dan semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi Anda yang mendengarkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.